Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bergabung di Budian Channel. Bertemu kembali kita di pelajaran agama Islam dan budi pekerti di kelas 10. Materi kita kali ini adalah ibadah haji, memperkokoh persatuan dan kesatuan umat. Bahasan kita yang pertama adalah pengertian haji dan dalilnya. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada pengertian. Jadi secara bahasa, haji artinya adalah sengaja mengunjungi atau menuju. Sementara secara istilah, haji adalah ibadah yang dilakukan dengan berkunjung ke Baitullah, juga tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang diisyaratkan. Sementara menurut bahasa, umroh artinya adalah ziarah atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah dan syariat, umroh adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf dan sa'i tanpa melakukan wukuf di Arafah dalam waktu yang tidak ditentukan. Umroh juga disebut Hajjul Asghar atau haji kecil. Ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi muslim yang memenuhi syarat kemampuan, yaitu kemampuan secara fisik dan keuangan. Ibadah haji dan umroh merupakan titik kulminasi dari proses pencarian kesempurnaan hidup baik secara individu maupun sosial. Ibadah umroh menggambarkan tahapan yang harus ditempuh seorang muslim untuk mencapai tingkat kesempurnaan diri secara personal. Sementara ibadah haji adalah tahapan dan proses yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk mencapai kesempurnaan hidup secara berjamaah, sehingga cita-cita untuk mewujudkan umat berkualitas dan umat terbaik sepanjang sejarah kemanusiaan dapat tercapai. Jadi umroh itu secara personal, sedangkan haji adalah secara berjamaah. Berikut adalah dalil-dalil terkait dengan ibadah haji. Yang pertama adalah Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat ke-97. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 27. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 197. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Artinya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi.
Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah ia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dari Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 197 menjelaskan bahwa hal-hal yang harus ditinggalkan selama ihram. Yang pertama adalah rafas. Rafas yaitu mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi, perbuatan yang tidak senonoh dan hubungan seksual. Selanjutnya al-fusuq, yaitu perbuatan yang melanggar ketaatan kepada Allah seperti menipu, bermalas-malasan, berfoya-foya, dengki, dan zolim. Selanjutnya al-jidal, yaitu debat dan pertengkaran. Karena perdebatan dan pertengkaran bertentangan dengan akhlak mulia. Contohnya bertengkar dan marah. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan, Man Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ata hazal baita falam yarfus walam yafsuk roja'a kama waladah ummu, rawahu Bukhari. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa berhaji ke Baitullah tanpa berkata jorok, tanpa bersetubuh, dan tanpa berbuat kefasikan selama ihram, maka ia pulang tanpa dosa bagaikan bayi yang baru lahir. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk menutup pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.